Ya, nama saya Jonathan Luis dengan NIM 2201727790. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Advanced SQL. Ya, nah ini adalah uh, PRD yang saya buat. Saya membuatnya menjadi 4 entitas, yaitu ada member, transaction detail, dan item. Yang mana transaction itu memiliki primary key, transaction ID. Foreign key-nya adalah member ID, atribut lainnya adalah transaction date, transaction method. Harus diingat di sini kita harus menjadikan primary key itu atribut yang unik. Jadi saya memilih kode ID transaksi sebagai hal yang unik. Lalu kita melihat ERD yang lain, yaitu adalah ERD member. Member memiliki primary keys member ID dengan atribut username, address, gender, phone number, dan email. Lalu transaction detail. Dia memiliki dua buah. Transaction detail memiliki transaction ID. Pada transaction detail memiliki primary key dan foreign key. Dan item ID yang juga turut memiliki primary key dan foreign key 2 dengan atribut item quantity. Mengapa saya taruh di situ primary key dan foreign key berbarengan? Karena hal ini ditujukan untuk misalkan si pembeli itu membeli barang lebih dari satu. Jadi kita harus membuatnya sebagai primary key dan foreign key. Lalu tabel yang berikutnya adalah item. Primary key dari item itu adalah item ID. Untuk menentukan kalau dia itu unik dan berbeda dari yang lain dan tidak ada yang boleh sama dengan si item ID 1 dan item ID 2. Atributnya yaitu item name, item price, dan stock. Sebenarnya saya bisa membuat lagi item type yang berbeda lagi. Misalkan kayak 2 sabun dengan merek yang sama, tapi tipe dari sabun itu pasti bisa berbeda. Tapi saya tidak cantumkan di sini. Ini adalah pertanyaannya. Pertanyaan 1. Apakah kita bisa menggunakan SQL programming untuk case tersebut? Menurut saya, kita dapat menggunakan SQL programming untuk menjelaskan kasus di atas. Kita cukup memberikan suatu perintah pada entitas transaction. Entitas transaction itu yang ini sebagai sebuah perintah pada entitas transaction untuk membatasi jumlah pengiriman agar tidak lebih dari 4. Dan agar pembeli juga tidak bisa membeli item lebih dari 2. Pertanyaan kedua, buatlah store prosedur untuk cache pengiriman. Di sini saya langsung membuat tabelnya dengan nama transaction, lalu update transaction jika ada perubahan yang ingin kita masukkan, lalu select upper transaction ID. Upper di sini untuk supaya si transaction ID itu dalam huruf kapital semua. Lalu set transaction ID sama dengan 0. Mengapa saya set transaction ID sama dengan 0? Untuk ini semua untuk supaya sang program itu tidak bingung untuk menentukan titik awal dari nilai yang mau kita cari. Lalu total transaction plus sama dengan 1. Misalkan kita misalkan si toko itu mau mengirim barang, jadi si total transaction itu akan ditambahkan 1 dari tabel transaction. Tabel transaction itu yang ini, tabel transaction.
Lalu di mana si transaction ID sama dengan transaction detail sama dengan transaction ID dan transaction ID kurang sama dengan 4. Nah, ini transaction ID kurang sama dengan 4 itu sebagai case yang ini. Nah, ini pengiriman itu bakal dibatasi sebanyak 4 pengiriman. Oke. Jadi saya membatasi sebanyak kurang sama dengan 4. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Transaction ID sama dengan transaction detail dan transaction ID. Nah, ini saya gunakan untuk membandingkan antara transaction ID yang di tabel transaction dengan transaction ID di transaction detail. Kita analogikan sebagai, misalnya kita mau bandingin air di Jakarta dengan air di Bogor. Nggak mungkin kan kita bandingin air di Jakarta dengan pasir di Bogor, nggak mungkin. Jadi kita harus bandingin suatu atribut yang sama di dua tabel yang berbeda. Lalu pertanyaan ini, trigger. Trigger adalah suatu kotak program yang dijalankan secara otomatis untuk menanggapi perubahan yang terjadi dalam suatu kondisi tertentu. Trigger juga dijalankan sebelum ataupun sesudah perubahan terjadi. Perubahan itu meliputi delete, update, dan insertion. Trigger ini sangat berguna di DML, Data Manipulation Language. Oleh karena itu, banyak orang yang pakai trigger untuk memanipulasi programnya untuk berjalan secara otomatis. Lalu pertanyaan ketiga, trigger dari cache pembelian. Saya buat lagi tabel bernama pembelian barang di tabel transaction. Saya menggunakan before insert. Jadi si trigger ini bakal berjalan otomatis sebelum adanya terjadi insert. Lalu update transaction. Dia bakal mengupdate transaksinya sesuai dengan pembelian customer. Saya transaksi sama 0, berarti kita menginisialisasi si transaksi itu sebagai 0. Lalu total transaction plus sama dengan 1. Jika ada customer yang membeli barang di toko Cutie Baby, maka akan dihitung plus 1 total transaction-nya dari tabel transaksi, di mana transaction ID harus kurang sama dengan 2. Jadi tidak, kalau misalkan lebih dari 2, pembeliannya maka akan didinai. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih.